Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada menafa'a fi ilmi fi darini amin. Wa syekhani riwayat Bukhari Muslim an Abi Hurairah dari Abi Hurairah suila pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdalu, amal apa yang paling afdal? Qala, jawab Rasul, imanun billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila, ditanya lagi beliau, summa maza, kemudian apa lagi? Qala, ia menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Qila, kemudian dikatakan lagi, summa maza, kemudian apa lagi? Qala, hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Wahuma, dan keduanya Bukhari Muslim, anhu daripada Abi Hurairah, masalul mujahidi, perumpamaan orang yang jihad fi sabilin, di jalan Allah. Wallahu alam, dan Allah lebih mengetahui biman yujahidu, dengan orang yang berjihad fi sabilin, di jalannya. Kama saliso ini, itu seperti perumpamaan orang yang puasa. Al-qaimi, yang berdiri, yang sholat maksudnya, sholat malam. Qa'adaim, yang senantiasa. Allazina yabturu, yang tidak putus-putus, enggak kosong. Min siyamin, baik daripada puasa, wala sadaqatin, dan sedekah. Ya. Jadi siangnya puasa, malamnya sembahyang, ya. Tidak putus-putus puasanya, setiap hari puasanya, dan sedekah. Enggak putus-putus. Hatta yarji'a, sehingga dia kembali pulang dari jihad, pulang kembali dari jihadnya. Wa yuwakkilullahu lil mujahidin, dan Allah mewakilkan, maksudnya Allah menjamin. Allah kalau diwakilkan dijamin, jadi Allah yang wakilin. Jadi artinya bahwa Allah jamin lil mujahidi, bagi orang yang berjihad fi sabilihi, di jalan Allah, iz yatawaffahu, ketika orang itu meninggal dunia. Allah jamin apa? Ayyudkhilahul jannata, Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam surganya. Jadi kalau dia meninggal, Allah masukin ke dalam surga. Jihad. Au yurji'ahu saliman ma'a ajrin wa ghanimatin, atau Allah kembalikan dia dalam keadaan selamat serta pahala, serta mendapati pahala dan ghanimah. Iskariman wa mut syahidan, hidup mulia, mati syahid. Jihad di jalan Allah, ngaji, kata ulama, ngaji seperti ini Pak. Kalau ada yang mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau ada yang mengatakan bukan jihad, faqad naqasa ra'yuhu, maka sungguh kurang akalnya. Kurang akal namanya apa? Gila itu. Jadi ngaji termasuk jihad fi sabilillah. Makanya berat Pak, bahkan lebih berat daripada perang melawan orang kafir. Buktinya berat mana? Lihat, kalau orang perang preman ikut nggak kira-kira? Hah? Ngikut. Apa dia bilang? Iya. Walaupun begini-gini juga, walaupun gua begini-begini, iya. Kalau agama gua lu kutik, wah, gitu kata dia gitu. Tapi kalau ngaji preman ada nggak? Takut, nggak mau dia. Jadi lebih berat ngaji, makanya ngaji termasuk jihad fi sabilillah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ngaji niatin minta sama Allah supaya mudah-mudahan anak cucu kita
mau ngajinya. Nyating gak? Karena anak tuh orang tua, ya anak nggak jauh dari orang tua. Orang tuanya seneng sama ngaji pak, ntar anaknya begitu. Seneng sama ngaji, semua bantuin orang ngaji, disupport orang ngaji, bantuin banget tak, hadir dia. Insya Allah nanti anaknya keturunannya ada. Tapi kalau dia nggak mau ngaji, apalagi sampai musuhin orang ngaji, bapak boleh urut keturunannya, nggak ada yang jadi tukang ngaji. Coba perhatiin. Wa Dailami, riwayat Imam Dailami anhu daripadanya Abi Hurairah, sa'atun fi sabilillah, satu waktu di jalan Allah, khairun lebih baik min khamsina hijjatan, lebih baik daripada 50 haji. Masya Allah, jadi besar pahalanya. Iya. Kalau haji tanpa ilmu bisa nggak? Nggak bisa. Ada orang mau berangkat aja, biarin loh, walaupun kagak nasi juga berangkat aja. Ada yang begitu. Masya Allah, biarin nggak apa-apa deh. Allahu Akbar. Hukumnya wajib. Ilmu akan ibadah itu hukumnya wajib. Nabi disuruh melakukan ibadah sholat, Nabi ngerjainnya kapan? Zuhur. Emang kenapa subuh? Karena belum dapat ilmunya. Ini nggak pakai belajar lagi. Manasik haji, berangkat aja. Astagfirullah. Yang ustadz aja pergi haji pak, ustadz pergi haji nih, bingung juga pasti sono, gimana ini? Bingung pak. Bagaimana orang biasa nekat. Wa Tabrani, Imam Tabrani an Nu'aim bin Habbarin, daripada Nu'aim bin Habbar, asy-syuhada'u, orang-orang yang mati syahid, alladzina, orang-orang yang yuqatiluna, berperang fisabilillah di jalan Allah, fi shafil awali, di shaf yang pertama, wala yuqbiluna, dan mereka tidak menghadap, biwujuhim, dengan muka mereka, hatta yuqtaluna, sehingga mereka dibunuh, faulaika, maka mereka adalah yaltaquna fil ghurafil ula, mereka akan berkumpul di kamar-kamar yang tinggi, minal jannati, nanti di surga. Yadhaku ilaihim rabbuka, Tuhanmu tertawa kepada mereka, senang ya. Wa inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, idza dha'ika, apabila tertawa, ila abdil mu'mini, kepada hambanya yang mukmin, fala hisab alaihi, maka enggak ada hisab atas. Saking gembiranya Allah nih sama orang yang berjihad, sama dengan orang yang ngaji. Allah senang pakai begini, kita nih ngaji senang Allah. Niatin buat anak kita, saya ngaji ya Allah begini, saya minta sama Engkau ya Allah, rajinin anak saya ngaji ya Allah. Kalau anak kita ngaji pak, insya Allah dah kita meninggal dunia tenang kita. Tapi kalau anak kita nggak mau ngaji, meninggal dunia, walaupun dia kuliah kerja, kita masih belum tenang. Tapi kalau dia udah ngaji, tenang ya. Wal hakimu, riwayat Imam Hakim an Abi Hurairah, al jannatu tahta zili suyufi, surga itu berada di bawah naungan pedang. Ini maksudnya jihad fisabilillah, bukan agama Islam itu agama pedang, bukan begitu. Ya. Ini suka dibuat sama orang orientalis, dibuat senjata nih untuk musuhin Islam. Ini kata-kata ini, al-jannatu tahta zili suyuf, berarti agama Islam agama perang. Enggak.
Wallahu a'lam bishawab.